Ya, alhamdulillah sampai petian yang ke-11 ini, kurang lebih sudah mendapatkan 3,2 ton dari tanaman 1.000 batang. Jadi, kalau yang buah pertama itu hanya 4 atau 5 buah, setelah kita aplikasi dengan Kaliser, alhamdulillah bisa hampir 100 buah lebih, nominal 27 juta. Kemarin kita hanya tombok 500, Mas. Jadi ya dari hasil panen pare itu kita mendapatkan kurang lebih dari 1.000 batang itu 26.500.000. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trigono. Saya petani sayuran. Saya berasal dari Desa Nggadak, Dukuh Nggadak, Desa Gesian, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Alhamdulillah untuk saat ini saya tanam ceme atau gambas. Ini sudah petian yang ke-11 atau 12. Untuk produksi alhamdulillah bagus. Cuman karena ini berbarengan mau puasa, harganya yang tidak kurang bersahabat. Ya alhamdulillah sampai petian yang ke-11 ini, kurang lebih sudah mendapatkan 3,2 ton dari tanaman 1.000 batang. Terus untuk pupuk biasa kita pakai NPK, terus untuk kocoran kita juga pakai NPK plus M21, tidak lupa kita pakai Kaliser. Karena unsur kaliumnya tinggi, jadi dia untuk menahan supaya bunga bakal buah tidak rontok. Kalau setelah saya pakai pupuk Kaliser ini, kemarin saya dicoba di buah mangga sama jambu air itu memang benar-benar terbukti. Karena waktu belum pakai Kaliser itu buah mangga kemarin satu pohon itu paling 4 atau 5 buah. Tapi setelah saya aplikasi pakai Kaliser, 2 kali aplikasi ternyata alhamdulillah bunganya itu banyak serta eh, buahnya itu tidak rontok. Jadi kalau yang buah pertama itu hanya 4 atau 5 buah, setelah kita aplikasi dengan Kaliser, alhamdulillah bisa hampir 100 buah lebih. Itu yang pengalaman saya pakai Kaliser di pohon mangga dan jambu air. Terus kalau untuk di tanaman sayuran, di gambas atau pare itu kebetulan ini saya juga tanam pare, sudah mau beli kalau bahasa sini atau milei perdana mungkin besok atau lusa. Ini untuk bakal buah alhamdulillah saged cementel. Terus untuk kalium itu sementara kita pakai Kaliser itu terbukti sangat ya ampuh untuk menanggulangi kerontokan pada bunga. Kalau kios ini saya gadah kios kecil, itu kita namakan Bilatani. Terus untuk lokasi ada di Dukuh Nggadak, Desa Gesian, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Terus untuk Kaliser ya alhamdulillah dari pengalaman saya buka kios di 2021 itu sampai sekarang ya mungkin sudah agak banyak yang bisa saya keluarkan untuk produk Kaliser dan produk-produk yang dari MTA. Ya alhamdulillah sampai saat ini mitra
saya dengan Mitra Tani Abadi atau MTA itu ya berjalan baik. Untuk pengalaman produk MTA ya di selain harganya terjangkau, kita juga order setiap saat itu alhamdulillah eh, bisa dikirim. Ya alhamdulillah kalau eh, potensi bertani saat ini ya saya rasa kalau benar-benar kita geluti, kita eh, apa itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya memang masih ada potensi dan harapan yang besar dari bertani itu, terutama di sektor sayuran, Mas. Karena apa? Karena kalau kita nyun sewu hanya di padi dan jagung, ya kebanyakan hasilnya ya semacam itu, tidak tidak ada tantangan, tidak ada kagetan. Jadi hanya ya mungkin kalau padi satu patok itu 6 juta, 5 juta, ya maksimal mungkin 10 juta. Tapi kalau kita sayuran, kita tanami sayuran mungkin bisa 3 kali atau 4 kali dari hasil maksimal. Terus untuk ini ceme ini kan tanaman ceme ini kemarin habis dari tanaman pare. Alhamdulillah kemarin juga waktu pare dari Bintang Asia itu kita ada semacam FFD pertemuan yang kita ngundang petani sayur dan Altia lainnya itu sekitar 200, tapi alhamdulillah yang datang kemarin di bulan November itu hampir 230 sampai 240 orang. Alhamdulillah kemarin dengan produksi yang lumayan tinggi, pare kemarin bisa membelikan sepeda motor anak saya, karena waktu itu pengen naik sepeda sendiri ke sekolah, dan kemarin bisa membeli sepeda baru Yamaha Aerox nominal 27 juta. Kemarin kita hanya tombok 500, Mas. Jadi ya dari hasil panen pare itu kita mendapatkan kurang lebih dari 1000 batang itu 26.500.000. Itu yang pengalaman yang bisa saya mungkin berbagi dengan petani-petani yang lain. Monggo kita untuk bertani sayur itu kita openi, kita tenanani. Ya kalau pengalaman saya pribadi selama saya menggeluti bertani itu ya alhamdulillah dari 2000 yang saya aktif itu dari 2010 sampai sekarang itu alhamdulillah selalu dapat hasil dari yang saya tanam. Karena dulu saya pertama memang bertani di melon, terus beralih ke cabai, terus pada akhir-akhir ini saya beralih ke tanaman yang merambat, yaitu ceme dan pare. Untuk teman-teman kita petani sayuran khususnya, kita juga eh, kalau mau nanam juga harus kita standar. Jadi ya kita tidak asal menanam. Jadi kita yang lahan yang mau kita tanam itu juga harus sesuai SOP. Jadi kita perhatikan pH tanahnya, terus dari ajir atau lanjaran itu juga kita buat agak kuat supaya nanti kalau ada angin hujan itu tidak roboh. Karena kalau tanaman merambat, khususnya pare atau ceme itu kalau ajir atau lanjaran yang tidak kuat di musim penghujan itu mudah roboh. Karena kalau sudah ambruk itu susah untuk mengembalikan atau memperbaikinya, sudah susah. Jadi harus dari awal harus kuat. Ya, terima kasih. Begitu yang bisa saya eh, utarakan atau saya apa nggih caranipun pengalaman pribadi saya selama bertani. Dan untuk mitra tani alhamdulillah, dan semoga mitra kita selama berrelasi kita bisa berlanjut, semoga semakin sukses selalu. Dan untuk petani-petani sayur, mari kita bertani dengan
SOP yang benar, karena peluang di masa depan itu kayaknya bertani memang menjanjikan. Dengan program makan gizi gratis, itu kan mungkin bahan-bahannya juga dari tanaman yang kita tanam. Semoga nanti sektor pertanian di Indonesia bisa maju, petani bisa secara ekonomi bisa menopang keluarganya, dan intinya bertani itu berkah. Bertani itu kita tidak ada yang bisa dikorupsi. Bertani itu kita damai. Kalau orang tua dulu bilang, yen arep uripe tentrem, tanio. Matur mawon, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.